Seperti yang kalian ketahui di video-video sebelumnya, aku pernah mendapatkan kecelakaan atau aku jatuh pas aku lagi latihan cheerleading dan lengan kiri aku patah sampai aku dilarikan ke UGD atau unit gawat darurat dan aku dioperasi dan aku dapat di-pen gitu atau aku ada metal di dalam lengan kiri aku dan aku juga stay di rumah sakit kalau nggak salah selama 4 malam. Aku mau nge-share ke kalian biaya-biaya ambulan, biaya rumah sakit, biaya fisioterapi atau kerangka gimnastik, apa ya bahasa Indonesianya? Kayak physical therapy gitu, kayak terapi untuk lengan aku, gimana untuk menggerakkan lengan aku secara normal kembali, tapi kayak step by step gitu. Ya, selamat menyaksikan. Untuk kalian yang belum kenal, nama aku Rizky. Sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte, tepatnya di Hamburg. Sekarang aku tahun kedua dan bald aku mau ke tahun ketiga. Kita mulai dengan bagaimana aku jatuh. Aku ulang lagi ceritanya. Jadi ketika aku cheerleading, itu sehari sebelum game atau sehari sebelum American Football Game, di mana kita datang dan jadi cheerleadingnya American Football Team kita. Jadi aku lagi melakukan lip di mana aku berdiri dengan satu kaki di atas sekitar 2 meter dan waktu itu juga banyak yang baru dan normally atau normalnya kayak kita belajar gimana cara menangkap flyer kalau flyer jatuh atau menangkap aku kalau aku jatuh. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak menyalahkan siapa-siapa. I try untuk tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi di sana kayak anggotanya baru, trainernya juga baru atau coachnya juga baru. Nah, pokoknya aku jatuh 2 meter ke bawah dan gak ada yang nangkap aku gitu. Ada yang nangkap aku kayak nyelamatin tangan aku, dimana aku bener-bener cuma jatuh di atas tangan kiri aku dan tangan kiri aku patah, langsung patah. Dan dari sana aku nggak ngerasa sakit sama sekali, belum. Aku cuma ngerasa kayak, kok aku nggak ngerasain apa-apa gitu, ini kenapa ya gitu. Mungkin karena aku adrenalin juga, dari sana kayak coach aku langsung kayak, "Rizky jangan jangan lihat, jangan disentuh, jangan ngapa-ngapain, kamu, eee, bentar kamu di sini dulu," katanya gitu. Terus dia coba untuk ngomong sama aku biar aku nggak tidur, biar aku nggak kemana gitu, karena aku juga udah ngerasa kayak, "Oh my god, aku lagi di mana ini?" Aku ngerasa kayak aku nempel di tembok gitu. Sampai akhirnya si asisten dari coach aku dia nelpon, ambulan, ambulan datang dan ambulan bilang kayak, "Wow," katanya, "ini ternyata lebih buruk dari yang aku pikirkan ya," katanya gitu. Jadi kayak bener-bener lengan aku kayak gini gitu. Aku dijemput sama ambulan, aku langsung disuntik, Schmerzmittel atau dibius, aku langsung dibius. Aku ngerasa kayak, "Oh my god, aku lagi di mana?" Aku nggak tahu. Pokoknya aku dibawa ke rumah sakit. Aku mau gak mau tangan aku harus lurus lagi, aku gak mau aku harus, pindah ke kasur gitu dari, kasur roda dari ambulan ke kasur di rumah sakit itu gitu, dan aku juga harus diröntgen karena mereka harus tahu separah apa atau sepatah apa dan, ya udah diröntgen dan nggak langsung dioperasi karena waktu itu kayak sekitaran jam 10:30-an aku datang ke rumah sakit kayak udah bener-bener telat, jadi kayak operasinya the next day come dan aku ya dioperasi, pas dioperasi aku nggak tahu gimana, aku pokoknya tidur dan setelah operasi aku dapat bezuh dari teman-teman aku, coach aku, teman, roommate aku, dan teman-teman. Pokoknya aku senang banget dan, ya aku muntah-muntah dan di sini aku mau nge-share ke kalian, mmm, aku bayar berapa, asuransi di sini itu udah modern, kayak aku pakai aplikasi, asuransi ini, jadi kayak kita nggak main surat-suratan, tapi kita main email-email-an gitu, chatting-chatting-an gitu, dan, aku dapat Quittung, aku dapat Rechnung. Oke guys, jadi, ini harga ambulan yang harus aku bayar, dan ini tanggal kejadian pas aku kecelakaan. Jadi, harga transport atau harga ambulan itu €685,50. Tapi harga yang harus aku bayar karena kita diwajibkan punya asuransi kesehatan, in the end si asuransi kesehatan ambil alih harga yang harus aku bayar,
instead €685 aku harus bayar, tada, aku cuma bayar €10 doang. Ya, ini harga untuk ambulan. Next, aku mau kasih tahu berapa harga stay di rumah sakit. Aku stay di rumah sakit selama 5 hari, 4 malam. Dan ya, pengalaman aku di rumah sakit, aku beruntung karena kerang suasanya pada baik-baik dan ya oke-oke aja sih. Namanya aku lagi sakit, aku banyak tidur. Dan 5 hari di rumah sakit, aku cuma bayar €50. Nggak cuma sih, aku bayar €50 dan sisanya ditanggung sama asuransi. So, kalau kalian juga mau dioperasi, mau ada apa-apa, jangan takut kalau kalian selama punya asuransi kesehatan, kayak kalian cuma bayar prosentual, jadi aku juga cuma bayar €50. Selanjutnya, aku harus fisioterapi gitu kan, kayak aku terapi lengan kiri aku, dan untuk terapi lengan kiri lumayan banyak, tapi ya ini kayak normal, kayak ini masih ditanggung asuransi prosentualnya. Dan selanjutnya aku juga tanggal 16 Mei, which like bulan kemarin, aku kecelakaan lagi di mana lengan kanan aku, bukan lengan kiri, lengan kanan aku kayak ausgekugelt, kayak sendi aku keluar gitu. Jadi tulang aku keluar dari sendi gitu. Dan aku harus ke rumah sakit, tapi untungnya aku enggak tinggal di rumah sakit, aku cuma di röntgen, dokter ngeberesin atau masukin tulang aku lagi ke dalam, dan biaya transportnya itu €750. Aku nggak tahu kenapa ini lebih gede dari sebelumnya, tapi harga yang harus aku bayar itu kalian udah tahu mungkin berapa? Tada, cuma €10. Ya, so itu harga handlung aku. Selain itu aku juga dapat Heilmittel gitu, atau kayak ini aku dapat ini pas aku kecelakaan sama lengan kanan aku, kayak yang ausgekugelt gitu, aku pakai ini. Dan ini pas aku lihat online harganya berapa, ini sampai ratusan euro, tapi aku gak bayar karena si asuransi kesehatan aku yang nanggung. Dan aku juga dapat Heilmittel, nanti aku cantumkan di fotonya. Aku juga dapat Heilmittel itu, dan itu juga bisa kayak sampai ratusan euro, tapi karena di sini kayak Krankenkasse yang Ubarnehmen atau yang tanggung harganya. Jadi aku nggak harus beli sendiri atau bayar sendiri gitu. So, itu pengalaman aku ketika aku kecelakaan, ketika aku dijemput, ketika ambulan datang, ketika aku ke UGD, ketika aku dioperasi, ketika aku dirawat di rumah sakit, dan seterusnya. Jadi ini yang aku suka dengan sistem kesehatan Jerman. Maksudnya kayak nggak semua orang beruntung, nggak semua case atau nggak semua kisah atau nggak semua cerita atau kejadian sama dengan kejadian aku. Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung atau emang aku dilindungi sama Tuhan, di mana kayak semuanya berjalan dengan lancar. Pas aku dijemput sama ambulan, pas aku dioperasi, dokternya baik banget, dokter datang ke aku ngelihat sendiri oke gimana, dan aku langsung dapat behandlung yang baik dengan Hausarts aku, dan terapi aku juga kayak fisioterapi aku juga dia baik banget sampai aku bisa aku bisa gerak lagi, aku bisa gerak. Tadinya aku cuma kayak gini, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan ya alhamdulillah kayak nggak sampai setahun aku udah bisa gerak lagi, aku nggak pusing, aku nggak mikirin lagi soal biaya kesehatan ini itu, karena semuanya udah diatur di sini, dan Tuhan juga sudah mengatur takdir aku. Kalian bisa gunakan info ini seperlu kalian. Kalau kalian ada pengalaman tentang kesehatan, tentang ambulan, tentang dokter, tentang apapun itu, tentang kesehatan kalian, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar atau tulis email ke aku. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.